Kasus fetis yang kini menjadi perbincangan berawal dari salah satu pihak yang menceritakan pengalamannya dan menjadi korban di Twitter. Fetis dianggap sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa semester 10 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Gilang yang belakangan disebut sebagai Gilang Bungkus melakukan perilaku menyimpang dengan membungkus korbannya dengan kain jarik. Lalu bagaimana tanggapan pihak Universitas Airlangga dan bagaimana pendapat para pakar psikologi? Ikuti liputan kami. Saat ini saya akan mengajak Anda berbincang bersama salah satu mahasiswa, juga salah satu warga Surabaya tentang apa sih pendapatnya tentang fetis. Halo, selamat siang Mbak Tata. Iya, selamat siang Mbak Henti. Mbak Tata mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Mbak Tata, di Surabaya akhir-akhir ini kan marak diperbincangkan soal fetis yang dilakukan oleh salah seorang mahasiswa. Dengar kasus itu? Iya, dengar kemarin sempat baca tweet ya di salah satu sosial media. Jadi korbannya itu menuliskan cerita di sana. Menurut Mbak Tata, apakah fetis yang dilakukan oleh salah seorang mahasiswa itu termasuk pelecehan seksual, Mbak? Dengan mengikuti pengertian dari fetis sendiri, termasuk pelecehan seksual karena hal itu merugikan orang lain, seperti itu. Apa sih yang bisa disarankan atas kasus ini, Mbak Tata? Untuk mahasiswa lebih berhati-hati saja, soalnya kalau saya baca ceritanya, sepertinya dia mengaitkan bahwa itu adalah penelitian untuk tugas akhirnya. Jadi lebih teliti, lebih waspada, lebih hati-hati, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tata atas informasinya. Ya. Dan itu tadi adalah wawancara saya bersama salah seorang mahasiswa, juga salah satu warga yang di Surabaya tentang fetis yang dianggap sebagai perilaku menyimpang yang di Surabaya dilakukan oleh salah seorang mahasiswa. Saat ini saya sudah bersama dengan pembantu Dekan 1 dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Saya akan menanyakan langsung kepada Pak Puji. Pak Puji, atas kasus fetis dengan pelaku Gilang ini, bagaimana kemudian tanggapan dari pihak Universitas Airlangga, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Tentu saja kami atas nama fakultas sangat menyesalkan apa yang sudah dilakukan oleh salah satu oknum mahasiswa kami, dan kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang merasa dirugikan atas apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa kami. Dan sebagaimana yang sudah kami sampaikan di press release kami sangat berharap kerjasama dari para korban. Jika memang mereka merasa dirugikan atau mengalami trauma, kampus kita membuka help center yang siap menampung dan memberikan treatment kepada mereka yang mengalami trauma tersebut. Sejauh ini berapa banyak laporan yang masuk ke help center UNER? Sebenarnya kami yang sangat kami harapkan justru yang men-tweet pertama kali di Twitter itu yang mestinya bisa lapor ke kami. Tetapi karena sampai saat ini belum masuk ke kami lewat help center maupun lewat hotline FIB, kita punya 3 kanal untuk laporan itu. Ada help center tadi, hotline FIB, dan juga hotline-nya teman-teman BEM FIB. Kalau secara jumlah, sebagaimana yang juga mungkin sudah diketahui oleh publik karena juga beberapa media massa sudah mengutip, itu jumlah pastinya belum dapat kami pastikan. Tapi yang jelas di help center sudah ada yang melapor, kurang lebih sekitar 15-20, di hotline FIB juga sudah ada, di BEM FIB sudah ada. Tetapi laporan itu kan tebal tipis terkait dengan keakuratan datanya itu belum dapat kami verifikasi. Termasuk kemungkinan double data, misalnya ada yang sudah lapor di help center tapi juga lapor di hotline FIB, kan bisa saja. Jadi nggak bisa kita kemudian berasumsi menjumlahkan. Selain itu tadi kedalaman laporan itu juga berbeda-beda karena ada yang lapor memang dirinya sendiri, ada yang ketika dikonfirmasi teman saya. Temenmu mana? Misalnya begitu, jawabannya selalu, oh teman saya nggak berani Pak, nggak mau Pak, dan seterusnya. Sehingga kami juga kesulitan untuk misalnya memastikan bahwa
laporan itu laporan yang akurat, valid, dan bisa kami jadikan sebagai salah satu pertimbangan langkah-langkah berikutnya. Pak Puji, kemudian apa kemudian yang akan dilakukan dari pihak kampus Universitas Airlangga sendiri? Tentu saja langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang terkait dengan kewenangan dan domain kami, karena apa yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa kami ini kami anggap sudah melanggar etika akademik dan etika berperilaku di kampus. Tentu domain kami adalah memberikan kemungkinan sanksi akademik dan sanksi etika berperilaku di kampus. Jadi barangkali juga teman-teman sudah mengetahui, karena kemarin PIH juga sudah langsung berhubungan dengan media. Kami sudah mengundang pihak keluarga. Sebenarnya kami berkepentingan untuk mengundang langsung Mas G itu supaya dapat dikonfirmasi apakah dia yang melakukan, apa benar seperti yang dituduhkan di media sosial, apa yang dia lakukan segala macam. Tetapi atas dasar itu dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain tadi, Komisi Etik sudah melakukan rapat kemarin dan mengusulkan sanksi ke universitas. Nanti yang akan menentukan sanksi kepada yang bersangkutan itu universitas. Baik, terima kasih Pak Puji atas informasinya. Terima kasih. Dan itu tadi adalah wawancara saya bersama dengan Wakil Dekan 1 dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Siang on Location. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama psikolog klinis Dr. Eli Yuliandari yang saat ini sudah bersama saya. Selamat siang Dr. Eli. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dr. Eli, kita akan berbincang soal fetis ya, yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa. Fetis itu sebetulnya apa sih, Bu Eli? Iya, fetis itu bisa dikatakan merupakan gangguan seksual ya. Jadi satu di antara jenis gangguan seksual yang ada masuk dalam kategori atau klaster parafilia. Parafilia itu sendiri ada bermacam-macam. Ada orang yang suka terangsang ketika dia melihat objek tertentu. Objeknya ini bukan objek seksual, misalnya kayak sepatu, lihat, kemudian celana dalam atau hal lain. Kadang itu sudah menimbulkan rangsangan seksual pada dia, atau mungkin suasana tertentu, suasana yang misalnya yang sepi itu sudah menimbulkan suatu dorongan seksual. Kalau kita lihat pada kasus yang akhir-akhir ini muncul, itu kan ketika dia melihat seseorang yang dibalut dan dikafani ya, seperti itu. Dibalut dan dikafani itu yang membuat dia terangsang secara seksual gitu, Mbak. Berarti yang dilakukan oleh Gilang Bungkus ya, akhir-akhir ini kan disebut Gilang Bungkus, itu modusnya termasuk kelainan seksual ya dokter ya? Ya, termasuk adanya gangguan seksual kayak gitu. Apakah ada istilah lain secara ilmiah orang yang dikafani ini? Iya, kalau secara khusus enggak, karena itu masuk dalam kategori parafilia dan subnya itu adalah fetishism. Tapi untuk dikafani sendiri itu sebenarnya masuk dalam kategori cluster fetishism itu. Dan kalau kita lihat ya, bahwa dia melakukan hal ini berulang kali, berarti kan kalau dia sudah menjalankan selama 6 bulan hal-hal yang semacam itu, berarti dia memang mengalami gangguan seksual kayak gitu. Ini juga bisa disebut sebagai penyakit psikologis loh. Betul. Biasanya itu bermula karena adanya gangguan personality. Misalnya orang-orang yang mengalami antisocial disorder. Jadi dia mengalami kondisi itu tidak terjadi begitu saja, tapi melalui suatu proses. Kemungkinannya adalah orang yang narsistik, personality disorder, atau mungkin juga orang yang antisosial. Jadi antisosial itu dia kadangkala ada gangguan seksual itu karena dia tidak mampu untuk menjalin relasi hubungan yang romantik dengan orang lain yang seharusnya itu ada pada level perkembangan dia. Karena dia nggak mampu, kemudian dia mengalihkan kepada hal yang lainnya. Ya, misalnya objek-objek atau imajinasi tertentu yang bisa membuat dia terangsang kayak gitu. Bisa juga pada orang-orang itu karena power
Jadi kan ada suatu kuasa pada orang-orang yang narsistik. Dia itu merasa punya kuasa, jadi terangsang ketika dia bisa memanipulasi orang, menyuruh orang, memperlakukan orang seperti apa yang dia mau, dan itu menimbulkan suatu rangsangan seksual. Gitu. Dokter Eli, itu disebabkan oleh apa fetish itu? Orang bisa mengalami fetish itu karena apa? Kalau tadi itu kan karena adanya gangguan pada personalitinya, dan gangguan personality itu bisa jadi karena trauma masa lalu, bisa juga karena pengalaman-pengalaman hidup yang secara konsisten itu tidak menyenangkan bagi dia kurang adanya dukungan sosial, kurang kehangatan, yang akhirnya membuat dia mengalihkan suatu dorongan yang sebenarnya itu natural ke arah objek-objek tertentu yang menurut dia bisa lakukan. Kayak tadi kalau pada orang yang antisocial, ya mungkin dia nggak bisa menjalin kehangatan relasi, sehingga dorongan seksual itu kan selalu ada pada setiap orang. Karena dia tidak mampu untuk menjalin relasi interpersonal, maka dialihkan misalnya kepada objek gitu ya. Atau ada orang yang dia justru terangsang kalau dia bisa mendominasi, bisa menunjukkan kekuasaannya atas orang lain kayak gitu. Dokter Eli, penyakit psikologi seperti fetish ini kira-kira bisa disembuhkan nggak? Iya, bisa, tapi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Menurut pengalaman berapa lama untuk menyembuhkan kasus seperti ini? Iya, bisa 1 tahun, 2 tahun, karena ini kan juga ada kaitannya dengan personality dia, ada kaitannya dengan trauma-trauma dia, ada kaitannya dengan pengelolaan, dan ini kan yang terganggu kan desire. Asosiasi desire, kita mungkin kalau orang pada umumnya punya asosiasi itu relasi seksual itu dengan orang-orang yang bisa dikatakan agak normatif, itu sesama manusia misalnya segitu, atau dengan manusia, tapi dia punya fantasi yang berbeda, karena kan sebenarnya ya dorongan seksual itu kan beda dengan logika. Logika itu kita bisa perhitungkan, tapi orang itu senang, bergairah, terstimulasi itu sangat-sangat subjektif ya. Jadi menggantikan stimulasi dia yang mudah terangsang pada objek tertentu menjadi ke arah manusia itu butuh waktu, lebih panjang waktunya dibanding misalnya gangguan emosi atau gangguan konstruk berpikir kayak gitu. Baik. Terima kasih Dr. Eli atas Sama-sama. informasinya. Ya. Dan itu tadi adalah wawancara saya bersama dengan psikolog klinis Dr. Eli Liandari. Dan pada kasus fetish ini, pihak kepolisian telah membentuk tim gabungan untuk terus menyelidiki kasus ini, dan diharapkan para korban yang merasa dirugikan dan mengalami pelecehan seksual atas fetish ini bisa segera melapor sehingga kasus ini segera terungkap dan bisa diselesaikan. Demikian kabar yang dapat kami sampaikan, kabar siang on location dari Surabaya. Saya kembali ke Jakarta.